selamat datang di video penjelasan cara pembuatan media pembelajaran Cejola. Sebelumnya, kami dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di sini kami dari tim paralel yang beranggotakan Filipa Anastasia Winirere dan Maria Angelina Sekiang. Di sini media yang kami punya adalah Cejola atau Cepat Belajar Volume Bola. Jadi video pembelajaran kami menggunakan 4 aplikasi di mana ada Blender, Canva, PowerPoint, dan Bandicam, di mana Bandicam ini berfungsi untuk merecord dan menghasilkan MP4. Pertama-tama kami membuka aplikasi Canva, kemudian mencari desain yang sesuai di mana kami memilih tema luar angkasa. Jadi di sini kami mencari template atau desain luar angkasa animation, kemudian kami cari template yang sesuai dengan keinginan kami. Nah, di sini misalnya kami memilih template ini, kemudian kami terapkan pada layar presentasi. Kemudian kami menerapkan seluruh halaman templatenya, kemudian kami edit dan kami hapus bagian-bagian yang tidak perlu. Kemudian untuk elemennya kita bisa pilih icon elemen, kemudian cari, misalnya di sini saya mencari planet animation. Nah, di sini kita bisa memilih elemen-elemen yang kita bisa gunakan dan menyesuaikan dengan template yang kita pilih. Nah, di sini kita bisa memilih elemen sebanyak mungkin dan sesuai template yang kita gunakan. Nah, untuk slide berikutnya juga sama, kita menambahkan mencari elemen-elemen yang sesuai, dan untuk slide-slide yang tidak digunakan kita bisa menghapusnya. Nah, kita cari elemen yang sebanyak mungkin untuk bisa kita pakai. Nah, setelah kita memilih elemen-elemen yang sesuai, kita dapat mengekspornya ke PPT dan menyimpannya pada file dokumen yang ada. Nah, di sini kita bisa langsung membukanya di file dokumen yang ada dan akan dialihkan ke PPT. Berikutnya, sebelum masuk ke PowerPoint, di sini kami juga menggunakan avatar seperti yang ditampilkan dalam video media pembelajaran kami. Cara pembuatan avatar yang pertama, kita masuk dalam website leonardo.ai. Kemudian di sini kita harus login ke website tersebut. Di sini kami sudah login dan melalui akun Google. Jadi setelah login, klik Get Start. Nah, setelah berhasil login dan masuk, kita bisa langsung saja memilih menu dan scroll ke bawah. Kemudian pilih Fence Model. Kemudian Fence Model ini menampilkan berbagai style avatar yang dapat kita pilih untuk pembuatan avatar. Nah, dalam desain kali ini kami memilih model 3D Animation Style. Jadi kami memilih, dan setelah kami memilih, kami klik Generate with these models. Nah, setelah pilih masuk ke dalam avatar yang kita pilih, kita bisa langsung saja memasukkan prompt atau deskripsi terkait avatar yang kita inginkan. Contohnya di sini untuk avatar yang saya inginkan adalah hal-hal yang merupakan ciri-ciri saya, yaitu berkulit putih, memiliki rambut panjang, dan hal lainnya yang berkaitan. Di sini kita harus mendeskripsikan menggunakan bahasa Inggris dan kalimat yang jelas. Nah, setelah melakukan deskripsi, kita bisa memilih pada kolom bagian atas ini berapa banyak avatar yang kita inginkan. Nah, di sini saya memilih 4, kemudian mengklik Generate. Lalu setelah itu kita bisa langsung saja melihat avatar yang telah kita deskripsikan tadi. Nah, setelah muncul animasi terkait deskripsi tadi, kita bisa memilih avatar yang kita inginkan dari hasil desain tersebut. Nah, misalnya saya memilih ini, kemudian mendownloadnya dan menyimpannya di folder. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi Canva. Nah, Canva ini berfungsi untuk membuat avatar yang kita download dari web leonardo.ai ini menjadi animasi seperti berbicara atau beberapa gerakan kecil. Nah, di sini kita bisa langsung saja menggunakan Canva. Jadi, pertama kita masuk ke dalam aplikasi Canva, kemudian klik presentasi. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah, kemudian pilih icon Agent AI. Setelah itu, kita mengklik icon seperti ini. Nah, kita bisa upload foto yang telah kita download dari website leonardo.ai tadi. Setelah menguploadnya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah untuk membuat animasi itu bergerak atau berbicara. Nah, di sini kami ingin membuat avatarnya berbicara dengan cara kami memasukkan deskripsi tentang percakapan bahwa halo, mari kita belajar. Kemudian kita scroll ke bawah dan memilih
jenis voice yang akan digunakan. Kemudian kita search Indonesia, kemudian pilih suara. Di sini kami menggunakan suara Citra. Kemudian kita use dan generate AI video. Kemudian setelah memilih jenis suara yang dipakai, kita bisa klik generate. Kemudian kita bisa menunggu generate selesai. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita bisa klik add to design dan tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk cara pengeditannya seperti ini untuk avatar-avatar lainnya. Selanjutnya, karena kita sudah menyimpan hasil elemen dari Canva dan membuat avatar yang kita inginkan, kita buka file PPT tersebut. Setelah membuka file, kita bisa mulai mengedit slide-slide media sesuai yang kita butuhkan. Di sini seperti yang kita lihat, kami sudah mendownload banyak elemen. Nah, untuk mempermudah tahap desain, kita buka tab presentasi baru, kemudian kita hapus layout yang tidak kita inginkan. Nah, untuk slide pertama, saya ingin menambahkan video opening yang telah diunduh dari Google. Lalu, saya menambahkan elemen animasi bintang untuk memperindah slide ini. Nah, untuk slide kedua, kita lihat backgroundnya masih warna putih. Ya, jadi saya ingin mengubah backgroundnya dengan background langit yang tadi saya unduh dari Canva. Cara mengubah background yaitu, pertama kita memilih background yang kita mau, lalu kita copy. Dan kita masuk kembali ke tab desain, dan klik kanan, pilih opsi format background, lalu masuk di bagian fill dan pilih picture or texture fill. Nah, dapat dilihat backgroundnya sudah berubah. Lalu saya akan menambahkan animasi bintang-bintang seperti slide sebelumnya. Dengan cara kita kembali ke slide pertama, lalu klik animasi bintang. Yang pertama, sambil mengklik tombol shift dan dilanjutkan kita pilih beberapa animasi bintang lagi, lalu klik Ctrl C atau copy dan kita masuk ke slide 2, lalu kita paste atau Ctrl V. Jadi kurang lebih kami menggunakan cara ini untuk memindahkan elemen. Selanjutnya, kita akan mendesain template ini dengan cara mengcopy elemen-elemen yang telah di-download dan kita atur tata letaknya sesuai keinginan. Nah, di sini kita ingin menambahkan kotak background untuk tulisan. Caranya kita pilih menu insert, lalu klik shapes dan pilih bentuk yang diinginkan. Lalu kita atur ukurannya di slide. Nah, untuk membuat tampilannya lebih menarik, saya pilih format, lalu kita klik tanda panah kecil di bawah opsi shape effect. Nanti akan muncul tampilan kecil di samping slide. Nah, pertama kita pilih menu fill. Nah, menu fill ini memiliki gambar seperti wadah, teman-teman bisa lihat. Lalu kita klik slide background fill sehingga backgroundnya mengikuti background slide. Lalu kita pindah ke menu di sebelahnya untuk mengatur efek. Nah, menu ini berbentuk seperti segi 5. Teman-teman bisa lihat juga. Nah, di sini saya memilih shadow, lalu saya mau mengatur efeknya itu di bagian inner, yang bagian kelima, dan saya ubah warna inner ini menjadi biru muda. Lalu, saya atur tingkat blurnya sesuai keinginan. Selanjutnya, kita pindah ke bagian glow. Di sini warna glow yang saya mau yaitu biru yang lebih terang. Jadi untuk pengeditan shapes-nya sudah selesai. Selanjutnya untuk memasukkan kalimat dalam shape, sebenarnya bisa dengan kita mengklik 2 kali bagian dalam shapes. Tapi untuk tata letaknya agak susah diatur atau dipindahkan. Jadi kita pilih cara lain saja dengan klik menu insert, lalu pilih shapes dan klik text box. Lalu arahkan kursor di slide dan kita sudah bisa menambahkan teks yang diinginkan. Lalu setelah itu kita ubah warna dan ukuran dari teks tersebut. Lalu kita atur tata letaknya pas atau sesuai dengan keinginan.
Selanjutnya, saya ingin mendesain text box serta shapes yang sama seperti yang telah didesain. Namun untuk mempercepat, kita bisa langsung memilih text box serta shapes yang pertama atau yang telah kita desain sebelumnya, lalu kita copy paste ataupun kita duplikat dengan cara Ctrl D. Lalu kita bisa langsung mengatur tata letaknya. Dan kita ubah teksnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi elemen-elemen untuk memperindah slide dengan cara kita copy elemen-elemen dari file ppt kumpulan elemen dan dipaste ke file ppt yang sementara kita desain. Dan terakhir kita atur tata letaknya sesuai keinginan. Dapat dilihat untuk slide 2 sudah beres. Selanjutnya kita pindah ke slide 3. Untuk menambahkan slide ketiga, saya pilih slide 2, lalu Ctrl D atau duplikat, sehingga slide 3 sudah ada atau sudah muncul. Lalu kita hapus beberapa elemen yang tidak diinginkan dari slide ketiga. Setelah itu, kita perbanyak lagi slide-nya dengan cara Ctrl D dari slide 3 yang telah kita hapus elemen-elemen dari slide 2. Lalu seperti slide sebelumnya, kita salin elemen dari file kumpulan elemen, lalu kita paste di file desain, dan kita atur tata letak. Hal ini akan sama juga seperti slide-slide berikutnya. Nah, dapat dilihat desain slide 3 sudah selesai. Selanjutnya, kita akan mengcopy elemen-elemen dari slide ketiga yang tidak ada di slide kedua. Lalu kita paste di slide kedua, tapi tata letak dari elemennya kita posisikan berada di luar halaman. Tujuan ini kita lakukan agar saat di play, nanti transisinya akan lebih bagus. Setelah mempastekan di slide 2, kita bisa memilih menu transisi, lalu pilih Morph, dan agar transisi ini langsung ada di semua slide yang kita buat, kita pilih Apply to All. Oke, sekarang mari kita lihat hasil transisinya. Nah, hasil transisinya sudah jadi. Selanjutnya kita pindah ke slide-slide berikutnya. Dan cara mendesain kita dapat lakukan sama seperti slide pertama, kedua, dan yang ketiga. Di sini saya sudah mendownload aplikasi Blender untuk kategori 3.6. Terdapat beberapa kategori lainnya, namun kali ini saya menggunakan Blender 3.6. Nah, untuk tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Blender seperti ini ya teman-teman. Kita pilih saja general atau umum. Selanjutnya di sini terdapat 3 icon ya teman-teman ketika kita membuka aplikasi Blender. Yang icon ini merupakan kamera, kemudian icon yang kecil ini merupakan lampu, dan ini adalah kubus. Jadi langsung saja saya melakukan pembuatan animasi sesuai video tadi.
Caranya pertama kita delete saja kubus ini, kemudian untuk kamera dan lampu kita hilangkan sementara. Lalu saya atur tata letaknya saja teman-teman. Saya klik X, kita akan bentuknya seperti ini. Lalu saya akan masukkan yang pertama itu bank ruang tabung. Kita klik Shift A, lalu pilih mesh, kemudian pilih silinder. Maka bank ruang tabung sudah muncul. Selanjutnya saya ingin merubah ukuran dari tabung ini. Jadi kita teman-teman dapat mengklik skill, yaitu mengatur ukuran tabungnya. Lalu pilih icon tabung. Di sini saya ingin membuat tabung ini agak sedikit pendek ya teman-teman. Ya seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi lainnya apakah sudah seimbang bentuk diameternya. Oke. Ya, sudah ya teman-teman. Kemudian saya ingin menghapus bagian tutup blender. Jadi kita pilih saja mode edit atau edit mode. Lalu untuk bagian ini kita pilih bagian muka. Ya. Selanjutnya kita langsung klik bagian tutup tabung. Lalu kita delete. Pilih face dan tutup tabung telah terhapus teman-teman. Oke, karena di video tadi terdapat 2 tabung, jadi saya ingin menduplikatnya. Kita kembali ke object mode teman-teman. Lalu kita pilih icon tabung tadi, kita klik Shift D. Kemudian untuk memindahkannya kita pilih J, dan saya mau tabung yang baru ini segaris dengan tabung sebelumnya. Lalu selanjutnya kita pilih Y agar dia berpindah searah garis Y. Langsung kita geser teman-teman. Ya, sekarang sudah terbentuk 2 tabung ya teman-teman. Selanjutnya tadi ada 3 buah bola. Jadi saya akan membuat bola lagi. Kita klik Shift A. Kita kembali pilih mesh, lalu kita pilih UV sphere. Nah, kita pindahkan dulu ya bolanya agar tidak terhalang oleh tabung. Ya, bolanya sudah kita pindahkan. Kemudian saya ingin membuat ukuran diameter bola dan tabung ini sama. Saya kembalikan bola ini ke atas tabungnya teman-teman. Kira-kira kita harus membuatnya sejajar. Teman-teman, kemudian kita pilih kembali untuk menu memperbesar ukuran bang ruang. Kita buat diameternya sama dengan tabung. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, untuk melihat lebih jelas lagi apakah garisnya itu sudah sama rata dengan bang ruang tabung, kita bisa mengubah tampilan bola dan tabung yang berbentuk ini menjadi garis-garis. Ya, seperti ini teman-teman. Kita pilih saja bagian view power shading. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, sudah sama ya ukuran diameternya. Kemudian saya ingin melihat apakah tinggi dari tabung dan bola ini sudah sama atau belum. Saya pindah ke X. Lalu ternyata bentuk bolanya itu agak sedikit gepeng ya teman-teman, jadi kita harus menyempurnakan dulu ukuran bolanya. Tarik ke atas sedikit. Ya, kurang lebih sudah sempurna ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat ukuran tinggi tabung sama dengan jari-jari bola, sehingga sebelum itu saya pindahkan kembali tabung ini ke samping. Mohon maaf, bola ini ke samping tabung ya. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian karena pada video tadi terdapat setengah bola, bukan 1 bola utuh teman-teman. Jadi sebelum membuat ukuran tinggi tabung sama dengan jari-jari bola, kita harus menghapus bagian setengah bola. Dengan cara kita pilih edit mode, kemudian kita pilih bagian side. Ya. Lalu kita klik kiri tahan.
kita pilih bagian yang ingin kita hapus. Kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi bagian merah itu adalah bagian yang akan saya hapus. Setelah memilih seperti itu, kita langsung delete. Paste. Ya, sudah tinggal setengah lingkaran teman-teman. Kita kembali ke object mode. Coba teman-teman lihat ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita ingin membuat tinggi dari tabung sama dengan jari-jari bola. Caranya itu saya lakukan dengan memilih icon bola, kemudian kita klik G, lalu kita tekan Z, ya kita naikkan sedikit ke atas, kemudian kita klik kiri. Nah, selanjutnya kita pindahkan saja setengah bola ini di depan tabung, biar kita tahu lebih tahu pasti apakah tinggi dari tabung ini sudah sama dengan jari-jari bola. Kita klik lagi, klik G, lalu Y. Nah, kita pindahkan ya. Ya, ternyata seperti yang kita lihat teman-teman, bahwa tinggi dari tabung dan jari-jari dari bola sudah sama, dan diameternya juga sudah sama teman-teman. Jadi sudah, kita lanjut ke tahap berikutnya teman-teman. Sebelum itu saya pindahkan kembali bola ini ya ke tabung tabung. Dan selanjutnya teman-teman, kita kembali ke bagian filter shading. Kemudian seperti ini, saya ingin menebalkan tabung ini agar tidak terlalu tipis teman-teman. Jadi caranya itu kita klik icon tabung, lalu kita klik pilihan yang modifiers, lalu add modifiers, kita scroll ke bawah, kita cari solidify, nanti kita pilih itu solidify. Nah, bagian sini kita tinggal menebalkannya. Saya ingin sampai 0,05. Oke, sudah tepat. Lihat ya teman-teman, tabungnya semakin tebal, sama juga seperti di sebelahnya. Oke, nah untuk bola juga. Oke teman-teman, jadi bola tabung ini sudah memiliki ketebalan yang sama, yaitu 0,05. Kita ubah warna dari tabung dan bola ini ya, karena kita pilih ke bagian menu ini, warnanya masih putih, jadi saya ingin merubah warna tabung ini agak kekuningan dan bola ini menjadi pink. Jadi kita klik kembali tabungnya, lalu kita scroll ke bawah, kita pilih opsi ini teman-teman, material, lalu langsung saja klik new. Oke, jadi ini untuk tabung pertama dengan nama material 001, kita ubah warnanya langsung ke base color, kita arahkan. Nah, sudah isi warnanya itu seperti apa ya, saya maunya kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa mengatur saturasi, alpha, dan berbagai hal lagi. Kemudian untuk gambar tabung sebelahnya juga saya ingin sama, kita klik new lagi. Nah, lalu kita pilih base color karena saya ingin sama dengan gambar warna dengan tabung di sebelahnya. Jadi saya pilih opsi ini, kemudian saya arahkan ke tabung yang sudah diberi warna. Oke, jadi warnanya sudah sama teman-teman. Kemudian untuk bola, kita sama juga langkah-langkahnya teman-teman. Base color, saya pilih sedikit. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita duplikat bolanya, klik Shift G, lalu kita pindahkan G langsung G. Selanjutnya saya ingin membuat alasnya seperti tembok dan lantai. Jadi itu caranya seperti ini teman-teman. Kita akan kembali ke bagian ini, kita klik Shift A, kemudian pilih mesh, lalu pilih plane. Kita pindahkan dulu, kita klik G, lalu pilih Z. Nah, dia akan pindah searah dengan jari saya penuh.
Ya, seperti ini. Lalu untuk memperbesar ukurannya, kita langsung aja klik Shift S. Kita langsung ke sini saja kalau gitu ya. Nah, kita lihat dulu apakah ini. Ini kan lantainya masih belum sejajar ya teman-teman, jadi kita klik dulu, lalu kita pindahkan sedikit ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini teman. Coba aja dikit. Kita perbesar kembali ukurannya. Untuk tampilannya sementara seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini ya. Belum seimbang, saya coba rapikan lagi. Lagi. Nah, untuk bagian temboknya kita langsung sikat saja ya teman-teman. Kita klik D, lagi kita pindah ke sedikit. Nah, saya ingin memutar rotasinya teman-teman. Kita pilih rotasi, lalu kita pilih yang sini untuk membuat alatnya itu berdiri teman-teman. Ya, sudah sepertinya teman-teman. Kita lihat dari sisi lainnya, ternyata temboknya masih miring, jadi kita luruskan dia ya. Oke, sudah teman-teman. Kita coba lihat seperti ini ya. Kita pindahkan dia ke belakang. Klik G, lalu pilih kita klik G, lalu kita pilih teman-teman. Kita mundurkan dia ke belakang. Kiri. Kita lihat hasilnya sementara seperti ini. Lalu saya ingin membuat satu tembok lagi di bagian kirinya teman-teman. Kita klik Shift A lagi, kita pilih Mesh Plane, kita pindahkan ini. Kita perbesar ukurannya teman-teman. Kita putar atasnya ya. Nah teman-teman, sekarang sudah seperti ini. Lalu saya ingin membuat tambah elemen pipa untuk menuangkan air pada tabung. Kita langsung ke pipa, lalu pilih mesh dan cylinder. Kita pindahkan dulu ini ya. Lalu kita kecilkan dulu ukurannya. Seperti ini teman-teman, kita putar rotasinya. Oke teman-teman, jadi untuk ikon pipa 2 buah tabung dan setengah bola sudah jadi. Kita ubah dulu warna dari temboknya ya. Kita klik temboknya, kita klik new, kemudian kita ubah warnanya menjadi hijauan saja ya, seperti ini. Jadi kita dengan tembok lainnya, klik new. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini sebelum kita menambahkan animasi air teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menambahkan animasi air, kita klik Shift A, kemudian kita pilih mesh, lalu UV sphere. Nah, ini sudah muncul ya ikon UV sphere-nya. Kita pindahkan ke atas dulu ikon. Nah, ini kan sudah muncul icon UV sphere-nya. Kita pindahkan dulu teman-teman. Kita klik G, lalu Z. Kita kecilkan dulu ukuran dari UV sphere ini teman-teman. Sekarang setelah diperkecil, kita coba masukkan UV sphere ini ke dalam pipanya. Oh ya, sebelum itu kita belum menghapus bagian depan dan tutup dari pipa, sehingga kita pindah ke edit mode. Lalu kita pilih bagian muka, di sini saya arahkan sedikit ini biar ya, seperti ini. Kita pilih template, kita mundur ke belakang pipa. Nah, jadi bagian pipa untuk tutup dan alasnya sudah kita hilangkan.
Lalu kita masukkan UV sphere ini ke dalam pipa tersebut. Nah, untuk melihatnya lebih jelas, teman-teman bisa pilih kembali ini. Kita pilih. Tambahkan dulu satu icon lagi, yaitu kubus shape up. Nah, guna kubus ini sebagai wadah tambahan teman-teman, karena kubus ini harus menutupi UV sphere dan tabung yang akan kita isi dengan air. Kalau tidak menggunakan kubus ini, maka animasi air tersebut tidak akan berjalan teman-teman, itu akan error. Jadi kita harus tambahkan icon tabung ini sebagai wadah tambahan. Nah, setelah menambah icon kubus ini, lalu kita masukkan perintahnya. Pertama kita klik UV sphere-nya, lalu kita masuk di bagian isi properties, kita pilih fluid. Dari tipe non kita pilih menjadi flow teman-teman. Lalu dari flow untuk animasinya dari smooth kita ubah ke liquid. Di bawahnya dari geometri kita ubah ke inflow. Oke, sudah ya teman-teman. Lalu kita klik icon kubusnya, kita pilih fluid, kita pilih domain, kita ubah menjadi liquid agar sama dengan animasi sebelumnya. Lalu kita scroll ke bawah teman-teman. Dari replay kita ubah menjadi modular, lalu kita centang is reasonable. Nah, setelah itu kita scroll kembali ke atas untuk membake data. Bake data, dan kita menunggu prosesnya. Oke, kita sudah selesai bake data teman-teman. Kita coba animasinya sekarangnya. Kita klik ini, lalu nah, animasi airnya sudah hidup teman-teman, namun airnya belum mengikuti alur dari pipa yang kita buat dan belum masuk dalam tabung, namun masuk di dalam kubus saja. Jadi caranya itu kita berhentikan dulu videonya, kita klik pipanya, kita pilih fluid, lalu dari non kita ubah menjadi efektor. Kita centang is planner, sama juga dengan tabung. Kita pilih fluid, lalu kita ubah ke efektor. Kita centang is planner. Kemudian kita klik kembali kubus. Kita scroll ke bawah teman-teman. Dari modular kita ubah ke replay. Lalu kita centang next. Ya, sudah. Kita coba kembali untuk memainkan animasinya. Nah, dapat kita lihat untuk alur airnya sudah mengikuti pipa dan airnya masuk pas di wadah tabung. Jadi animasinya sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita akan mengatur waktu mulai dan waktu berhenti air ini mengalir dengan cara teman-teman bisa melihat bagian sini ada gambar time, ada waktu start dan end. Nah, start ini dimulai dari 1 dan end-nya tuh sampai 250. Namun kita tunggu saat waktu berapakah tabung ini, air ini mengisi tabung masih 142. Kira-kira mungkin sekitar 200 ya teman-teman, namun kita bisa percepat karena aliran airnya ini masih lambat, jadi saya berhentikan tahan. Nah, untuk cara mempercepatnya kita tetap dalam menu kubus tadi ya teman-teman, kita naik ke atas, lalu dari resolusi ini kita percepat saja menjadi 50 teman-teman. Sudah ya teman-teman, kita tes animasinya lebih cepat. Ya, lebih cepat ya teman-teman, dapat kita lihat. Kita lihat ya apakah dia ganti tepat pada waktu 123. Ya, dia ganti tepat pada waktu 123 teman-teman. Kemudian kita ubah dulu warna icon airnya. Jadi yang ini sudah jadi teman-teman, kurang lebih cara pembuatannya seperti itu. Berlaku juga ini untuk membuat animasinya, dan cara untuk membuat rotasi, cara membuat animasinya semuanya seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman pasti bertanya apa fungsi kamera dan lampu pada aplikasi ini. Nah, untuk kamera sendiri itu kita klik ini, dia akan menyoroti iPhone yang sudah kita atur dalam frame. Nah, karena ini belum semua tertampil, kita bisa mengubah ukuran kameranya dengan kita klik N,
Lalu kita pilih video, kita lock to 3D dan kamera tool. Kemudian kita pindahkan atau kita atur ukurannya seperti ini. Kita geser sedikit, kita atur rotasinya. Teman-teman, kita klik lagi ukurannya. Lalu gunanya lampu itu ketika ini teman-teman, kita pindah ke view lain. Nah, ini merupakan video dimana kita melihat icon-iconnya secara jelas dan lebih nyata ya teman-teman. Nah, gunanya lampu itu untuk menerangi icon-icon ini agar dapat nampak dengan jelas. Jadi slide tadi kita nyalakan lampunya. Sudah terangkan teman-teman. Kita bisa mengatur juga. Kita klik G. Oke, lalu kita pindahkan. Kita klik G untuk duplikat, menambahkan lampu, lalu kita geser ke sini. Dan teman-teman, untuk membuat tata lain seperti saat tabung menuangkan air pada setengah-setengah bola ini, kita tidak perlu harus ribet-ribet menggambar ikonnya ulang dan memakan banyak waktu, tapi kita bisa langsung copy tabung ini, lalu kita masuk dalam file atau tab baru di Blender dan kita pastikan, dan kita lakukan perintah-perintah sesuai dengan arahan video tadi. Nah teman-teman, hasilnya akan seperti ini dan animasi ini yang akan kami gunakan dalam media kami. Sekian video penjelasan mengenai cara pembuatan media cejola. Semoga bermanfaat dan terima kasih.